Ada juga loh data analis yang nggak memerlukan kemampuan coding sama sekali. Sama sekali, bahkan SQL pun nggak. Hah? Apa-apaan nih? Jadi data analis kok nggak bisa ngoding sih? Sini, gue kasih tahu gimana caranya supaya bisa jadi data analis yang sesungguhnya. Data analis yang bisa ngoding itu jauh lebih keren tau. Karena dengan coding lo bisa mengolah data yang lebih besar. Zaman sekarang nih ya, data tuh udah gak cukup cuma 1 juta row doang tau. Ratusan ribu row aja tuh ya, udah bikin laptop itu jadi nge-lag. Apalagi cuman pakai Excel doang. Gimana kalau jutaan coba? Emang masih zaman juga ya nyimpen data di Excel. Padahal ada banyak database atau data warehouse tools yang lebih powerful kayak BigQuery, Snowflake, Amazon Redshift, dan lain sebagainya. Dengan coding, proses pengerjaan yang lo lakuin juga bisa lebih terautomate tau. Capek nggak sih ngebersihin data manual satu persatu gitu? Udah mana prosesnya lama, capek, nguli lagi. Mending kita tinggal otak-atik code untuk buat pipeline yang mengautomate proses cleaning dan pre-processingnya aja. Wah, itu sih bisa kali ya 15 menit kelar. Dengan coding, analisis yang gue hasilkan juga bukan analisis biasa. Gue bisa bikin analisis yang lebih advance. Soalnya ya, lo bisa memanfaatkan machine learning atau pemodelan data untuk menghasilkan analisis lanjutan seperti analisis prediktif, sentiment analysis, clustering, dan klasifikasi yang pastinya bisa menambah wawasan yang lebih mendalam. Pokoknya sih lo cukup masterin query SQL, jagoin Python atau R yang bisa digunain untuk olah statistik data. Dengan menguasai hal itu, udah pasti sih lo akan bisa berpeluang besar ya untuk bisa kerja di perusahaan impian lo. Mulai dari e-commerce, OTA, telco, perbankan, perusahaan hardware dan software, tech startup, bahkan di fintech dan lain sebagainya. Pokoknya lo bisa coding dijamin deh peluang karir lo akan lebih luas dan lebih bersaing ya tentunya. Apalagi kalau ngomongin gaji, pasti jauh lebih gede dong. Ya, kalau gak bisa ngoding sih kayaknya di technical test pertama aja nih ya. Kalau dapatnya soal coding, wah udah pasti gugur tuh. Hehehe. Hush, baru bisa coding, udah berasa si paling menguasai dunia tuh. Ingat, dunia gak hanya berputar di lo doang tahu. Meskipun gue gak bisa coding, ada banyak hal-hal yang justru jadi benefit nih buat gue. Yang pertama, pelaporan lebih cepat. Tanpa harus babi-bu bikin script code, gue bisa langsung pivot-pivot aja tuh. Dan boom, laporan gue udah jadi. Siapa sih yang gak bisa pakai Excel ataupun Google Sheets? Karena gue nyimpen datanya di situ, tentu aja bakalan lebih mudah buat orang lain, terutama dari tim non-teknikal untuk bisa lebih memahami data kita. Yap, mudah dipahami orang lain dan mudah berkolaborasi. Ingat ya, nggak semua orang di perusahaan tuh bisa coding tahu. Manajer gue aja yang udah berpengalaman puluhan tahun nggak bisa tuh. Tapi kan tetap aja, dia juga mau tahu dong data yang ada tuh seperti apa. Benefit selanjutnya adalah gue bisa lebih fokus pada pemahaman bisnis. Tanpa perlu susah-susah, gue beli course untuk belajar coding mulu. Ya, mending gue tabung aja buat baca buku lain yang bisa menambah pengetahuan bisnis gue supaya kalau generate insight itu nggak ngawur dan bisa bermanfaat untuk industri. Dan siapa sih yang bilang kalau analytics tools tuh cuma programming tools aja? Banyak kok analytics tools lain. Ada Excel, Google Sheets, MicroStrategy, dan data visualization tools juga banyak kok yang nggak butuh coding. Kalau takut nggak diterima industri, masih banyak kok industri yang gak mensyaratkan coding. Industri-industri kayak FMCG, retail, marketing, advertising, media, UMKM. Mereka masih highly change untuk membutuhkan data analis tanpa perlu coding karena lebih cepat dan hemat biaya. Baik lagi ya, semua tergantung kebutuhan masing-masing tahu. Oke, aku rasa cukup ya kita mendengar atau menyimak penjelasan dari kedua teman kita tadi, data analis yang jago coding dan juga data analis yang tanpa coding. Nah, daripada mereka terus berdebat, mending kita coba review kali ya yang mereka berdua omongin itu seperti apa. Jadi, yang kedua teman kita tadi omongin, baik data analis yang dengan coding ataupun yang tanpa coding, itu keduanya bener kok, mereka nggak salah.
Kita bahas dulu dari yang data analis dengan coding. Kita tahu ya bahwa coding ini kan memang sangat penting bagi seorang data analis gitu. Karena dengan coding kita bisa mengelola data besar, bisa memudahkan efisiensi dari sisi waktu ataupun dari sisi pengerjaan, terus juga bisa memudahkan integrasi, dan juga bisa membuat analisis yang lebih advance nih teman-teman. Jadi ini tuh penting banget loh bagi perusahaan-perusahaan yang punya volume data yang lebih besar dan juga data mereka tuh kompleks. Biasanya perusahaan tersebut itu mereka punya environment data yang sudah matang dan orang-orang yang bekerja di situ pun mereka biasanya sudah mahir secara teknikal gitu. Jadi data analisnya pun banyak berhubungan langsung dengan orang yang emang paham dari sisi teknikal atau dari sisi coding, kayak misalnya data engineer ataupun analytics engineer. Nah, kalau kalian menemukan loker dengan nama data analis, terus juga business intelligence analyst, atau ada juga kayak data intelligence, itu mereka terdapat kemungkinan besar bahwa mereka tuh sebetulnya merupakan role-role yang membutuhkan coding di pekerjaannya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau apply ke posisi tersebut, jangan lupa untuk memastikan dulu bahwa kalian memang punya kemampuan yang sesuai yang dibutuhkan dengan industri tersebut ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ini ternyata masih belum terlalu menguasai coding gitu, jadi mungkin teman-teman baru mulai belajar, tapi teman-teman udah mau apply, mungkin teman-teman bisa cari juga beberapa loker yang dia nggak terlalu membutuhkan coding yang berat di pekerjaannya. Biasanya perusahaan yang membutuhkan itu adalah perusahaan yang punya volume data kecil ke menengah. Jadi karena data mereka lebih sedikit, maka sebenarnya penggunaan coding tools itu justru lebih efisien untuk industri mereka, karena non-coding tools itu bisa ya lebih efisien dan juga aksesibilitasnya tuh akan lebih besar untuk orang-orang yang khususnya awam tentang coding gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat presentasi atau laporan, itu mereka bisa lebih mudah mengaksesnya. Selain itu, sisi positifnya itu juga adalah teman-teman mungkin bisa lebih fokus lagi dari sisi business insight teman-teman. Karena meskipun misalnya teman-teman belum terlalu menguasai coding, tapi pengetahuan bisnis itu masih sangat dibutuhkan di situ. Jadi tentu perusahaan akan mencari orang-orang yang bisa lebih relevan dengan industrinya dan bisa memberikan insight bagi industri mereka teman-teman. Nah, kalau kalian menemukan loker dengan nama business analyst, data reporting analyst, data insight analyst, marketing analyst, atau sales data analyst, itu terdapat kemungkinan bahwa mereka adalah role yang gak terlalu melibatkan banyak kemampuan coding di role tersebut, melainkan lebih membutuhkan kemampuan yang lebih relevan dengan industri perusahaan tersebut teman-teman. So, pada akhirnya kesimpulannya adalah data analis itu ya more than just coding teman-teman. Akan sangat baik kalau teman-teman punya kemampuan coding, karena kita tahu ya untuk belajarnya kan juga susah dan juga sangat krusial juga ya bagi perusahaan-perusahaan tertentu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum terlalu menguasai, ya it's okay, karena kalian bisa fokus di hal lain, kayak misalnya dari sisi bisnis ataupun data visualisasi. Tapi tetap aja teman-teman mungkin gak ada salahnya untuk mencoba belajar gitu ya, agar bisa tetap bersaing. Nah, kalau kalian sendiri tim yang mana nih? Data analis dengan coding atau yang tanpa coding? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.